Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Gus Nazil, ada Mas Arif, ada teman-teman yang lain, mahasiswa maupun juga peserta dari simposium yang kemarin ya. Oke, kita mulai sebagai pendahuluan. Saya akan eh, memberikan satu ulasan sedikit terkait dari workshop kita kali ini. eh Barangkali bagi teman-teman mahasiswa, kemudian juga bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kemarin ikut di simposium, ini adalah em, salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kualitas tulisan ilmiah kita, nah, gitu ya. Jadi melalui workshop ini. Nah, sebagaimana yang sudah diumumkan di eh, grup WA maupun juga di pada beberapa apa namanya informasi yang sudah sempat kami unggah di Instagram dan beberapa media sosial yang lain, eh, workshop penulisan ilmiah ini dibagi lebih kurang menjadi dua bagian. Yang pertama adalah malam ini, jadi kita malam ini akan bicara terkait dengan em, mengenal mengenal jurnal ilmiah, termasuk juga bagaimana apa namanya menyusun outline, menyajikan apa namanya menyajikan em, gagasan di dalam em, menuliskan artikel ilmiah gitu ya, yang nanti sedianya juga akan diunggah di dalam apa namanya layanan jurnal yang kita miliki. Nah, kita kemarin kalau di simposium kita punya tiga jurnal ilmiah, satu yang dikelola oleh program studi teknologi pendidikan S1, kita punya Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies, kemudian juga ada inovatif jurnal gitu ya, yang dikelola oleh program studi S2 pengembangan kurikulum, kemudian juga ada jurnal kurikulum Indonesia gitu yang dikelola oleh Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia cabang Jawa Tengah gitu. Nah, materi ini eh, sebagai bagian untuk lebih mengenal, nanti kita akan menjadi dua sesi untuk kesempatan kali ini, yaitu mengenal jurnal ilmiah, mengenal bagaimana menuliskan jurnal ilmiah. Kemudian untuk minggu depan masih di hari yang sama, hari Senin malam juga, nanti kita akan belajar bagaimana cara menulis secara lebih efektif begitu ya dengan bantuan reference manager. Ada dua yang akan kita kenalkan, yaitu Mendeley dan kemudian juga Zotero begitu ya. Tapi yang pasti karena kita di jurnal Indonesian Journal of Curriculum Educational Technology Studies itu kita pakai ABA style atau American Psychological Association style, maka kita akan coba juga mengawali dengan mempelajari itu di pertemuan minggu depan gitu ya. Nah, untuk kesempatan pertama ini, kita bagi waktunya menjadi dua, seperti yang saya katakan tadi. Saya akan berdua dengan Gus Nazil. Saya akan menyampaikan materi, terutama mengenalkan jurnal ilmiah, eh, apa namanya, yang kita miliki, sejarahnya seperti apa, terus kemudian nanti apa yang bisa dilakukan untuk bisa mensubmit artikel Anda. Kemudian juga nanti akan dilanjut oleh paparan materi dari Gus Nazil terkait dengan bagaimana menulis ilmiah gitu ya, yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang terstandar, yang baik begitu ya. Oke, selain itu juga eh, karena ini ada juga beberapa peserta yang berasal dari apa namanya, berasal dari program simposium kemarin. eh, Kalau memang memungkinkan waktunya akan juga nanti saya umumkan beberapa hal, terutama terkait dengan potensi dari abstrak maupun gagasan tulisan yang kemarin sudah dipresentasikan di sesi paralel presentation itu, apakah punya potensi untuk disubmit ke jurnal kita yang Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies, atau kemudian inovatif jurnal, atau kemudian juga ke Jurnal Kurikulum Indonesia. Nanti kita akan kasih informasi itu. Tapi kalau waktunya hari ini nggak cukup, nanti saya akan kirimkan filenya di grup peserta simposium yang kemarin begitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, eh,
Kalau melihat di sebentar. Oke, kalau melihat di apa namanya peserta ada 27 termasuk saya, termasuk Pak Nazil, Pak Mas Arief juga. Saya pikir kita mulai dari yang paling awal saja, yaitu mengenal apa namanya jurnal kita gitu ya. Jadi, silakan share. Terus, oke. Oke. Nah, teman-teman sekalian, eh, kita punya Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies. Ini sudah cukup lama sebenarnya. Jadi kalau sampai tahun kemarin, tahun 2023 itu sudah volume 11 nomor 2, begitu ya. Dan kita punya eh, apa namanya punya visi yaitu mencoba menggabungkan, mengintegrasikan dua bidang kajian yang sebenarnya agak berbeda, yaitu kurikulum sebagai satu bidang kajian tersendiri, kemudian juga teknologi pendidikan itu menjadi satu. Nah, jurnal kita artinya juga mengakomodasi beberapa tulisan baik dalam bentuk apa namanya kajian-kajian yang sifatnya literatur review kita juga menerima, termasuk juga kajian-kajian yang based on empirical research, riset-riset lapangan, fieldwork begitu kita juga terima, termasuk juga eh, apa namanya book review atau review buku atau telaah buku kita juga menerima begitu ya. Nah, ini yang kemarin, tahun kemarin di jurnal kita ada sudah mengenal ini, tapi kemudian eh, dari pihak apa, karena jurnal ini berada di bawah naungan program studi kurikulum dan teknologi pendidikan, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan dulu, sekarang prodinya teknologi pendidikan, dan berada di bawah eh, administrasi atau tata kelola dari Universitas Negeri Semarang, maka pihak UNES kemudian mengeluarkan satu kebijakan untuk migrasi jurnal. Ini sebenarnya kita sudah pakai open journal system yang versi 3 yang sudah cukup oke, tapi kemudian dari apa namanya dari UNES ingin agar kita lebih stabil lagi, lebih stabil, lebih aman dari serangan apa namanya upaya-upaya untuk bisa yang terkadang itu cukup merepotkan gitu. Jadi ada semacam malware, ada semacam macam-macam lah yang bisa masuk ke sistem kita sehingga akan bisa mengganggu lalu lintas dari Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang mau mensubmit manuskrip, terus kemudian mau mempublikasikan, cukup mengganggu juga dari proses review dan seterusnya begitu. Nah, kalau ketemu ini, maka sebenarnya ini masih menjadi bagian dari apa namanya jurnal. Ini menjadi apa namanya kalau kita lihat di arsip terdahulu kita masih punya kumpulan arsip oke, dari tahun-tahun yang lama. Tapi kemudian pihak UNES kemudian meminta kita bermigrasi ya, kita migrasi ke situs yang berbeda yang sudah bisa diakses dan kemudian nah di sini sudah kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup lengkap informasinya walaupun kurang kurang eye-catching gitu ya dibandingkan dengan ini misalnya ada covernya kelihatan gitu ya dan seterusnya. Nah ini belum. Nah kita akan nanti memperbaiki tampilannya. Kalau kita lihat bagian ini archives ini juga nanti bisa dilihat sejak tahun 2012 sampai 2023 juga bisa. Arsip yang ini belum ada, arsip yang ini belum ada karena memang belum publish untuk tahun ini. Yang nanti akan kita ambilkan dari tulisan-tulisan masuk dari yang sudah dipresentasikan di simposium. Untuk yang current, yang sekarang juga belum belum ada begitu ya. Jadi masih informasi-informasi awal. Gini. Nah, baik di sini maupun di yang apa namanya di OJS yang versi ini, website ini, maupun yang versi ini sebenarnya sama saja. Cuma kemudian kita nanti tahun 2024 akan migrasi ke sini sepenuhnya, terbitan dua terbitan nanti kita publikasikan di sini semua. Ini berlaku untuk semua jurnal ilmiah yang ada di UNES sebenarnya. Jadi semuanya bermigrasi. Kita memang masih punya yang lama, tapi kemudian kalau mau submit artikel nggak ke sini, tapi kemudian ke yang baru. Nanti kita akan kasih link atau URL dari jurnalnya juga.
Nah, di bagian ini ada informasi terkait dari apa namanya Migration Official Statement, mengapa kemudian pindah ke sini gitu ya. Jadi ini bukan jurnal bajakannya ini, gitu, bukan itu. Tapi memang ini masih sama jurnal yang sama, cuma berpindah website gitu saja. Ini ada cakupannya, terus kemudian kerjasama dengan siapa aja juga bisa dilihat di situ. Nah, kalau submission itu bisa dilihat di sini, bagian kanan atas, submission kanan atas. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada banyak yang bisa dibaca. Misalnya kalau author guidelines ya ini panduan untuk penulis gitu ada di sini ya. Nah, bagi yang eh, ingin mensubmit manuskrip maka make a new submission. Tapi karena saya sudah masuk maka tinggal make a new submission. Tapi kalau Anda belum maka Anda mesti register dulu. Ya, Anda mesti register dulu. Kalau make a new submission nanti langsung bisa masuk ke sini. Anda tuliskan di sini judulnya apa gitu ya. Terus kemudian Anda bisa pilih antara dua ini karena kita memang menerima dua. Mau yang Anda submit itu apakah artikel, apakah book review. Anda pilih salah satu. Nah, gitu ya. Terus kemudian di checklist, oke, submit as author gitu ya. Kalau saya kan journal manager gitu. Terus kemudian yes agree, begin submission. Nanti Anda akan langsung ke situ juga. Oke, begitu. Eh, Kemudian di bagian sini juga ada manuskrip template. Nah, jadi template-nya ada di sebelah sini. Anda langsung bisa unduh ya, teman-teman sekalian yang dari mahasiswa UNES maupun Bapak Ibu sekalian yang dari peserta simposium kemarin. Anda bisa langsung unduh ini, langsung saja diklik, nanti akan ketemu file yang tersimpan di Google Drive. Kemudian langsung saja filenya itu bisa eh, di di save itu ya, diunduh, terus kemudian Anda menuliskan di sini begitu. Ini sudah otomatis itu. Oke. Kemudian informasi berikutnya di ini ada fokus and scope sama aja sebenarnya application ethic, author guidelines. Kalau kita klik author guidelines misalnya, ini yang paling sederhana misalnya bagaimana Anda menuliskan begitu, title atau judulnya mesti seperti apa begitu, kemudian author's name, nama, afiliasinya seperti apa, abstraknya 150 kata sampai 200 kata begitu yang kita inginkan. Kemudian juga keywords dalam bahasa Inggris 3 sampai 5 kata gitu ya. Kemudian pendahuluan seperti apa. Nah, nanti bagian dari Pak Nazil yang ini akan memaparkan secara lebih komprehensif bagaimana menuliskan ini ya. Bagaimana menulis manuskrip ilmiah yang bagus yang kira-kira memenuhi standar ilmiah dari jurnal kita maupun juga jurnal ilmiah yang lain. Ada pendahuluannya seperti apa, bagian metodenya seperti apa, result and discussion seperti apa, conclusion, acknowledgement, reference seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat itu semua. Nah, ini kita punya reviewer team dari beberapa tempat, dari Indonesia, dalam negeri maupun dari luar negeri juga. Kemudian, nah itu nanti bisa dilihat-lihat ini. Itu tutorial team. Ini author fees-nya belum diubah. Kalau untuk versi mahasiswa, mahasiswa di internal kami nggak berbayar gitu ya, untuk mahasiswa prodi S itu nggak berbayar, tapi untuk penulis eksternal itu berbayar, jadi yang berasal dari luar program studi begitu ya. Di online submission nanti masuk di sini juga, online submission sama enggak ya. Ya sama kayak tadi. Eh, Kemudian saya akan coba perlihatkan beberapa contoh artikel yang sudah terbit. Hmm, Nanti ini Anda bisa unduh sendiri sebenarnya ya. Atau kalau memang sangat diperlukan nanti saya taruh di dalam satu Google Drive tersendiri. Kemudian akan saya share. Ini contohnya. Ini yang terbit tahun 2023 untuk yang volume 11 nomor 1. Berarti awal tahun. Tulisan dari rekan kita dari Jogja ya. Dari Universitas PGRI. Dia mengkaji mengenai uh, Phoenix Technology Virtual Classroom. Gitu. Jadi risetnya ini riset-riset yang sifatnya pengembangan kalau risetnya ini. Introduction sama itu nanti diperjelas lagi oleh eh, Pak Nazil begitu. Terus kemudian ada bagian-bagian
apa namanya, hmm, metode, kemudian result in discussion gitu. Ada gambar-gambarnya yang semacam ini yang kira-kira bisa menjelaskan proses. Kalau ini riset pengembangan, biasanya nanti ada flowchart-nya, ada kemudian runtutan dari bagaimana si peneliti itu mengembangkan gitu ya, gitu. Riset and data collection, terus kemudian apa namanya planning macam-macam, terus gitu ya. Kemudian ada ujinya semacam ini. Oke. Kemudian discussion, dan ini dibedakan, atau result sama discussion dibedakan. Itu juga boleh, atau jadi satu juga boleh. Ada juga riset eh, dari rekan kita Nigeria, Olubudi dan kawan-kawan, impact of socio-demographic factors on cyber addiction and cyberbullying gitu, di negeri ya. Hmm, nah, oh ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk yang tahun 2024 ini, kami sebenarnya akan menyusun satu template baru karena kita pikir kita migrasi ke apa namanya, kita migrasi ke tempat yang baru, maka kita ingin memulai yang baru. Jadi template-nya sama sih sebenarnya, cuman layout aja. Secara alat ya, template-nya sama, cuman layout atau tampilan ini yang jadi agak agak berbeda begitu ya. Terutama yang bagian-bagian awal nanti kita tidak lagi dua kolom semacam ini, barangkali nanti kami diskusikan juga. Kemudian abstraknya juga cukup bahasa Inggris saja, tidak ada bahasa Indonesianya begitu. Itu yang sedang coba kami pikirkan juga. Eh, nah ini tadi. Nah, eh, terkait sistematika sebenarnya sama ya. Jadi introduction, terus kemudian metodologi, gitu ya, methods, result in discussion, conclusion begitu ya. Tapi kalau kemudian penulis dia menyajikan satu literatur review tersendiri, nah kita juga mengakomodasi itu. Jadi ada yang mudah semacam ini. Jadi relatif fleksibel, tapi secara garis besar sama aja. Ini literatur review kita dia membuat dalam satu bagian tersendiri. Kalau tidak dibuat tersendiri, maka biasanya literatur review dia menjadi bagian dari latar belakang gitu. Literatur review untuk bisa mencari state of the art atau gap-nya dari set. Terus kemudian ke bagian metode seperti ini, result and discussion. Nah, dia menggambarkan eh, gambaran apa namanya, sosiodemografiknya seperti apa, tabelnya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Itu dibolehkan juga ada bagian atau sections literatur review. Ini juga eh, kalau ini dari apa namanya, dari mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan yang dia sekarang sedang studi S2 di UNS kalau tidak salah, dapat beasiswa LPDP. Nah, dia meriset tentang technological pedagogical content knowledge sebenarnya, tapi bagian dari TPEC gitu ya, technological pedagogical content knowledge. Nah, ada beberapa hal yang kemudian kita barangkali mencoba untuk apa ya, mendasarkan diri pada pertimbangan-pertimbangan sifatnya etis dari riset itu sendiri. Pada awalnya kalau Mbak Novi Kurniasih ini, mahasiswa kami yang sekarang udah lulus, ini hasil dari riset skripsinya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa juga nanti bisa meniru juga bahwa riset Anda kalau memang skripsinya bagus, bisa juga kemudian diterbitkan di jurnal juga, di jurnal ilmiah. Baik jurnal ilmiah di jurnal ini, Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies, maupun jurnal yang lain. Nah, ada standar tertentu yang kemudian harus dipenuhi. Awalnya nama sekolahnya itu tertera jelas ya. Jadi SMA Negeri XXX ya gitu ya. Tapi kemudian kita samarkan namanya biar tidak banyak konflik gitu ya. Ya, pokoknya Sekolah Unggulan Semarang gitu ya. Kemudian di bahasa Inggris kan menjadi
Semarang Excellent School. Nah, kira-kira itu ada sebenarnya sekolahnya, sekolah mana gitu ada. Nah itu jadi nama-nama apa namanya, nama informan terus kemudian nama sekolah gitu ya, kemudian kalau dia punya potensi untuk merugikan apa namanya salah satu pihak, maka kemudian kita akan anonim gitu ya, kan tidak dituliskan namanya sebenarnya. Oke, dan kaji ini terus kemudian dia risetnya ini apa namanya kualitatif. Eh, ini ada beberapa kutipan yang kutipan berbahasa Indonesia, ditulis begini saja, terus kemudian bawahnya dituliskan yang versi apa namanya bahasa Inggrisnya, informan satu gitu ya, jadi nggak ditulis nama siapa gitu ya. Kalaupun ditulis nama itu nama samaran gitu ya, nickname. Sama nama-nama itu nama samaran, kecuali nama yang dikutip ini ya, penulisnya referensi. Oke, yang semacam ini ada, kita menerima juga. Asalkan bagus, kita bisa menerima. Kemudian juga eh, ada juga teman kita, kolega kita dari Aceh, ya dari Aceh. Saya menulis implementasi apa namanya online learning ya sama COVID-19 itu, persepsi guru itu seperti apa. Nah, di introduction kemudian sama sebenarnya intinya nanti akan dijelaskan oleh Gus Yazid. Metode, iya, ya, ini kualitatif juga. Ini guru satu, guru dua, guru tiga dia menyatakan apa? Saya terus kemudian dianalisis bagian sini. Bagaimana mengelola interaksi dan diskusi, nah, dia menjelaskan terus dianalisis ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke, conclusion terus kemudian referensi. Nah, ada satu yang ini saya yang nulis ya. Book review kita menerima sebenarnya, tapi karena jarang, akhirnya tahun 2023 kemarin nggak sempat mengunggah atau tidak sempat ada book review, gitu. Book review. Nah, ini menjadi penting sebenarnya book review itu karena kita ingin mencoba menyajikan terbitan-terbitan yang memang berkualitas untuk audiens gitu ya. Jadi kalau buku itu direview, pembaca jadi paham isinya dan jadi bisa mencari atau menjadikannya sebagai dasar untuk untuk penelitian ya, untuk mengkaji kajian ilmiah terkait risetnya. Nah, kalau mau menulis book review, nah, bisa aja langsung aja ditiru apa namanya outline-nya, apa yang perlu dibahas, apa yang perlu ditonjolkan gitu ya. Ditulis kurangan kelemahan, kontekstualisasi dari teks yang ditulis ini seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini nggak banyak dari dalam arti tidak perlu terlalu panjang gitu ya kalau book review gitu ya. Oke, gitu. Ehm, Kemudian, oke, saya sajikan ini ya, apa namanya ya, template-nya ini. Kalau Anda mengunduh template tadi itu sebenarnya isinya begini saja. Jadi memang nggak terlalu ribet gitu ya. Tidak dalam bentuk yang template-nya seperti ini langsung kolom 2 begitu ya, bagi yang kemarin gitu. Eh, Enggak, karena ini menjadi tugas dari layouter begitu ya. Nah, kalau Anda menulis, makanya cukup tuliskan di sini saja semacam ini, gitu ya. Terus kemudian nanti eh, formatnya semacam ini, misalnya discussion, buat tabelnya semacam ini, buat gambar, ilustrasi di bagian mana, section, kutipan. Nah, minggu depan nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan reference manager, mau Mendeley, mau juga Zotero, sehingga nanti akan bisa mempermudah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama mahasiswa S1 Prodi Teknologi Pendidikan, untuk bisa menuliskan ini lewat template-nya kita. Terkadang template yang lama itu masih beredar, yang ada header-nya di atas itu, padahal sudah
Udah bertahun-tahun nggak pakai itu. Itu eh, apalagi ya? Sudah. Oke, ya ini yang khusus untuk ini sebenarnya, eh, khusus untuk mahasiswa yang program studi di teknologi pendidikan yang S1 gitu ya. Jadi kalau Anda kemudian sudah sidang skripsi, terus kemudian Anda menulis manuskrip yang berdasarkan pada riset skripsi Anda itu, maka Anda seperti yang sudah tertera di dalam undangan yang disebar di grup WA itu juga ya, maka Anda akan menerima letter of confirmation, bukan letter of acceptance, tanda diterima dalam arti untuk proses review berikutnya kalau bagus ya, bukan ada letter of confirmation saja, dikonfirmasi Anda sudah submit gitu saja. Itu bisa dipakai untuk mengurus SBVT begitu ya, wisuda dan seterusnya itu kalau Anda memenuhi standar minimal yang sudah disampaikan di dalam workshop ini gitu ya. Standar minimalnya apa? Nah, standar minimalnya ya tadi itu Anda menulis bagian introduction atau latar belakangnya itu mestinya ada komponen atau elemen apa saja itu harus terpenuhi. Harus ada referensi-referensi terdahulu seperti apa menuliskannya itu, nah, kemudian harus terpenuhi juga gitu ya. Bagian metode gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kemudian di dalam workshop ini, kemudian juga workshop yang direncanakan minggu depan itu, maka perlu Anda perhatikan, teman-teman mahasiswa terutama, eh, cara dan substansi dalam menulis pendahuluan itu seperti apa, menulis metode itu seperti apa, menulis hasil dan bahasan itu seperti apa, penyajiannya seperti apa, penulisannya seperti apa, membahas itu seperti apa, menganalisis data itu seperti apa, simulasi seperti apa, dan seterusnya begitu. Nah, karena eh, apa namanya? Karena jurnal kita itu kalau di lingkup UNES itu pakainya adalah APA style, American Psychological Association style, maka pelajari itu terus kemudian dipakai itu yang untuk mengutip gitu ya. Nah, jangan lupa gunakan reference manager. Kalau saya biasa pakai Mendeley, Pak Nazil biasa pakai Zotero, apa namanya? Bisa dipilih di antara dua ini. Sama-sama mudah sebenarnya. Tapi kalau saya lihat updatean terakhir Mendeley itu agak error dikit. Ada bagian error sedikit itu. Jadi mungkin perlu apa namanya? eh, perlu diedit secara manual beberapa bagian. Nanti kecuali yang versi desktop. Oke, kemudian nah ketika ini yang untuk mahasiswa yang mahasiswa menuliskan manuskrip dari hasil skripsi itu, maka ketika mengunggah itu mengunggahnya dalam format eh, bukan PDF, tapi formatnya adalah Microsoft dokumen gitu ya. Jadi, nah, oleh karena itu perlu diperhatikan kalau kemudian bentuknya PDF nggak akan diproses gitu ya. Nah, nanti yang bagian menangani apa namanya proses memvalidasi, mengkonfirmasi itu kalau di apa namanya untuk keperluan eh, submission ya dari tugas skripsi mahasiswa itu nanti Pak Kris ya, Christian Arif Jaya. Nanti kalau yang bagian penulis luar nanti ada saya, ada Pak Nazil juga gitu ya. Dan yang khusus mahasiswa juga eh, diharapkan bisa mengunggah dua versi manuskrip, satu versi bahasa Indonesia, menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tata kalimatnya perhatikan gitu, satu paragraf itu satu pokok pikiran gitu, jangan satu paragraf itu banyak pokok pikiran. Ya, nanti jadi susah untuk menangkap makna ya atau maksudnya apa sebenarnya gitu ya. Dan kemudian versi bahasa Inggris nanti kita bisa lihat potensinya apakah akan lanjut ke review terus kemudian publish atau kemudian terhenti begitu ya. Nah, oke, itu sepertinya itu yang dari saya. Oke. Nah, terkait dengan mengenalkan apa namanya jurnal kita tadi itu. Nah, sekarang Pak Nazil sudah siap ya untuk bisa menyajikan materi, terutama terkait bagaimana bisa menuliskan ilmiah dengan baik, gitu ya. Enggak, pertanyaan dulu nih, saya. Oke, Tanya jawab dulu dengan jenengan.
Ye, pertanyaan dulu. Iya, maksudnya dari peserta kalau ada yang tanya Oh, dulu iya. tentang Oh, apa yang iya. sudah Lupa, jenengan lupa. jelaskan. Mm-mm. Oke, teman-teman sekalian dari mahasiswa maupun dari peserta dari luar, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan terkait yang saya sampaikan tadi itu. Nggak ada? Saya pikir gampang ya, gampang dalam arti kalau mau submission ya sudah tinggal nanti lihat di jurnalnya aja itu, terus kemudian register di situ, terus kemudian ya submission aja itu dari manuskripnya itu. Yang paling susah sebenarnya menuliskan itu, jadi merangkum. Kalau ada riset skripsi untuk mahasiswa yang S1, skripsi banyak itu tebel barangkali yang kualitatif itu, terus kemudian harus dipadatkan menjadi tulisan ilmiah yang beberapa halaman saja, nah itu perlu waktu juga. Nah, itu pentingnya kemudian mendiskusikan itu dengan dosen apa yang membimbing itu. Kalau memang mau dilibatkan sebagai penulis kedua atau ketiga mungkin gitu ya. Itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang lain yang mengikuti apa namanya simposium kemarin yang presentasi di sesi presentasi paralel, prosesnya sama. Kalau Bapak Ibu sudah punya manuskripnya, tinggal memperhatikan ada beberapa hal yang barangkali perlu diperhatikan dari presentasi Pak Nazil nanti terkait menuliskan pendahuluan itu sebaiknya penulisan seperti apa, kemudian metodologinya seperti apa, ada berapa cara menyajikan hasil dan diskusi yang baik, misalnya seperti apa, begitu ya. Nanti itu dijadikan pertimbangan untuk bisa menulis, jika belum menulis, kalau memang sudah menulis bisa dijadikan bahan untuk mereview dari draft yang sudah kemarin dipresentasikan itu, untuk kemudian lanjut ke eh, proses berikutnya gitu. Oke, sekalian kalau memang belum ada, nanti di sela-sela apa namanya penyajian materi dari Pak Nazil nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa tanya di chat room gitu ya. Jadi ya Pak Nazil. Halo, Gus. Halo, halo, Nah, assalamualaikum. salam, monggo, Iya, silakan ya. iya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tadi nggak ada pertanyaan ini untuk Pak Edi. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Edi. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Mungkin terkait tentang Ya, pertanyaan. teknis apa namanya untuk submit di jurnalnya TP UNES. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan. Intinya satu, ikuti template. Di apa namanya ikuti template yang sudah disediakan, terus gunakan template itu dengan sebaik-baiknya. Jangan keluar dari template biar tidak menyusahkan nanti editornya dan seterusnya. Ini Pak Edi ya. Itu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa mungkin yang sudah bergabung di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Malam ini semoga belum capek karena hari Senin itu biasanya hari yang sangat full kegiatan. Ini masih malam harus apa namanya dengerin orang ngomong lagi, tapi saya harap anda yang malam ini itu ikut pada acara ini itu benar-benar orang yang niat sehingga apa namanya sengantuk apapun Anda bisa apa namanya mengikutinya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Silakan bisa sambil ngopi, bisa sambil tiduran, sambil bawa catatan atau apa terserah karena ini kan ya nggak formal-formal banget jadi ini kita lebih ke sharing saja dan lebih sifatnya santai seperti Bapak Ibu, adik-adik dan kawan-kawan semuanya. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Nazil Ikdami. Saya ini juniornya Pak Prof. Edi Subhan di jurusan TP. Kalau Prof. Edi ini sudah melalang buana bertahun-tahun di TP, saya baru beberapa bulan saja, belum ada setahun di TP UNES, bergabung di TP UNES, sehingga mohon masukannya nanti ketika saya apa namanya sharing, kalau ada salah silakan dijewer Pak Edi, kalau ada kurangnya silakan nanti atau yang lainnya Mas Farhan, Mas Abdul Arif, atau tadi ada Bang Kris kayaknya tadi ya. Bang Kris kalau ada kekurangannya nanti tolong dibantu untuk melengkapi seperti itu. Kita saling melengkapi saja. Oke, malam hari ini saya tidak menyiapkan banyak bahan Bapak Ibu karena memang kalau kita berbicara masalah teknis ya, teknis penulisan artikel ilmiah ini bisa satu semester sendiri ya, dan ini memang workshopnya harus berulang-ulang. Karena nulis itu bukan sesuatu yang mudah memang. Membaca itu mungkin mudah, tapi menulis itu sangat lebih susah.
Ya, jadi karena selalu logikanya adalah yang selalu digunakan adalah kalau Anda pengen menulis, ya berarti Anda harus bisa baca terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak pernah membaca atau kita tidak punya bahan di kepala kita untuk apa yang mau dituliskan. Makanya menulis itu, apalagi menulis artikel ilmiah, ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Bahkan bagi saya yang ibaratnya sudah dianggap sebagai dosen pun, nulis itu masih sesuatu yang susah sekali. Nah, ini kita makanya malam ini kita hanya ingin sharing saja. Kalau ada yang bisa diambil manfaatnya, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, bisa ditambahi oleh Pak Edi Subhan, oleh Pak Arif, Pak Farhan, dan yang lainnya dan seterusnya. Oke, izinkan saya berbagi share screen. Oh, ini belum bisa saya share screen ini, Pak Edi. Oke, sebentar. Oke, oke, sudah. Sudah, oke. Oke. Oke, jadi malam ini hanya sebuah panduan singkat saja, ya. Jadi tentang penulisan artikel ilmiah, di panduan singkat saja, mungkin mengingatkan bagi saya pribadi dan juga teman-teman semua. Oke, nah, jadi ini langsung saja kita melihat bagan ini. Ini sekedar mengingatkan untuk kita semuanya bahwasanya seperti yang sudah saya singgung tadi, ketika kita mau menulis ya intinya harus baca dulu. Saya yakin Pak Edi Subhan yang sangat produktif, tulisannya ada di mana-mana itu karena hasil dari bacaan Pak Edi Subhan yang panjang, yang lama. Tidak serta-merta 1-2 hari baca terus bisa menulis banyak artikel, book chapter, dan seterusnya. Maka ini saya pengen kita satu mindset dulu bahwasanya ketika kita mau menulis artikel ilmiah, startnya itu harus membaca dulu. Karena apa? Karena artikel ilmiah ini adalah artikel yang mana kita itu berdialektika, berdiskusi, berdialog dengan artikel-artikel terdahulu. Tidak serta-merta kita terus menulis, terus tiba-tiba tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya. Kalau tidak ada rujukannya, tidak ada referensinya, itu bukan artikel ilmiah, tapi itu mungkin apa, Pak? Pantun atau puisi atau apa yang tiba-tiba Anda dapat ilham, dapat puisi atau pantun, menulis pantun. Nah, ini bedanya. Artikel ilmiah, ketika Anda menuliskan artikel ilmiah, itu kita harus mencantumkan, merujuk pada temuan-temuan atau tulisan-tulisan terdahulu. Ini namanya dialektika dalam ilmu pengetahuan. Maka sudah barang tentu langkah pertama sebelum Anda nulis atau sebelum kita nulis itu yang membaca dulu. Entah itu membaca artikel ilmiah yang sudah terbit, entah itu membaca laporan-laporan, entah itu membaca majalah-majalah, entah itu membaca buku-buku babon, buku-buku teori. Ini makanannya Mas Arif dan Mas Farhan ini yang suka membaca buku-buku teori kurikulum dan sebagainya. Ini harus dieksplor dulu. Nah, dari situ kan mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan sehingga kita nanti akan merencanakan. Kok tertarik ya gara-gara membaca ini, kok aku tertarik pengen menulis tentang ini. Nah, kita terus merencanakan. Merencanakan itu ya banyak dimensinya, bisa merencanakan kapan mau nulisnya, tentang apa yang mau ditulis, bagaimana menulisnya, yang ditulis itu apa saja. Nah, itu kan kita rencanakan. Baru kita nanti masuk ke dalam menulis. Karena kita sudah ada bacaan, kita sudah ada rencana, maka kita tulis. Ya, tulis apa? Ya mungkin tulis dulu aja, mungkin tujuan penelitian apa, terus pertanyaan penelitiannya apa. Nulis sesimpel itu, nggak harus satu teks satu teks artikel penuh. Tapi mungkin tujuannya dulu, problemnya apa sih yang mau ditulis, terus pertanyaannya apa, itu tulis saja dulu. Nah, dari situ terus kita nanti akan melakukan penelitian, ya, karena kita kan tadi kan ini konteksnya sekali lagi artikel ilmiah ya. Jadi artikel ilmiah yang mana kita butuh penelitian. Maka untuk menulis sesuatu itu selain dari tadi kita merangkum artikel-artikel terdahulu atau apa, nah itu kita sudah melakukan penelitian. Nah, data yang kita teliti ini nanti kita akan olah, kita analisis, kita interpretasi, terus kita tulis lagi, kita membuat kesimpulan, terus kita tulis lagi. Nah, yang nulis ini sebenarnya dimensinya di semua ini. Jadi tidak hanya di menulis ini, tapi juga ketika nanti Anda melaporkan data, menginterpretasi, membuat kesimpulan, sudah Anda akan menulis. Tapi intinya adalah apa sih yang pengen saya tekankan? Kita setuju, atau mungkin saya perlu persetujuan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, bahwasanya ketika akan menulis artikel ilmiah, maka modalnya adalah membaca. Karena kita dalam menulis artikel ilmiah itu kita berdialog, merefleksi, dan aksi. Ya, aksi itu
tercermin dalam ketika kita melakukan penelitian itu sendiri, tapi maksudnya dialog refleksi itu terhadap apa? Terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kita hubungkan dengan penelitian kita, terus kita juga hubungkan dengan temuan dari penelitian kita. Maka ini dialog aksi refleksi ini harus ada terus. Berdialektika itu maka sesuatu yang harus ada ketika kita mau menulis sebuah artikel ilmiah. Tidak bisa tidak. Menurut saya sih seperti itu. Nggak tahu menurut Pak Edi Subhan yang ahlinya filosofi ini atau apakah saya salah atau benar. Tapi menurut saya seperti itu secara pribadi bahwa kita menulis artikel ilmiah itu tidak sebenarnya ya kita itu berdialektika, dialektika dengan fenomena yang ada dihubungkan dengan temuan-temuan terdahulu sehingga itulah yang muncul nanti sebuah ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya seperti itu. Setuju atau tidak ini? Ini bukan pemaksaan loh ya. Bisa Anda bisa mendebat bisa ini seterusnya. Setuju saya. Jadi Pak Arief atau Pak Farhan silakan kalau mau masuk langsung nggak apa-apa. Kita sharing aja. Nggak usah nunggu saya selesai ini. Setuju. Waduh. Jadi seperti itu. Oke, ini mindset dulu ya. Mindset bahwasanya artinya apa? Menulis artikel ilmiah itu bukan sesuatu yang mudah. Ya memang nggak mudah. Jadi kita bukan menakut-nakuti loh ya, tapi ini dari awal aja bahwa kita untuk menulis artikel ilmiah itu butuh yang namanya komitmen. Satu komitmen. Jadi komitmen ini harus kita pegang ketika Anda, apalagi yang ini skripsinya sudah tahun-tahun akhir skripsi, kalau Anda nggak punya komitmen ya udah. Bisa berapa tahun Pak kemarin itu sampai semester 14 baru selesai atau apa. Padahal kalau Anda punya komitmen, satu semester saja bisa selesai untuk menulis. Tapi karena Anda nggak punya komitmen ya tadi, sampai semester ke-14 baru terus nanti ada namanya pemutihan. Jadi tidak pakai skripsi tapi pakai apa Pak istilahnya kemarin artikel. Jadi kayak semacam membuat makalah itu. Jadi ya itu tadi harusnya mampu membuat skripsi tapi karena tidak ada komitmen ya akhirnya itu tadi sampai menunggu batas waktu hampir di DO sampai semester 14. Ya semoga saja yang ada di sini semuanya tidak sampai ke tahap itu ya. Jadi bisa punya komitmen untuk menyelesaikan sebuah artikel ilmiah secara tepat waktu dan seterusnya. Oke, selanjutnya isinya apa saja sih? Isinya ini isi yang umum ada di artikel ilmiah. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Edi juga panjang lebar, tapi ini saya hanya memberikan memberikan outline apa yang harus Anda tulis ketika Anda membuat sebuah artikel ilmiah. Yang pertama abstrak. Yang selanjutnya adalah pendahuluan masalah atau latar belakang sudah bisa, introduction lah kalau dalam bahasa Inggris. Terus kajian literatur atau literatur review. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Setelah metodologi temuan atau hasil penelitian, lalu diskusi atau pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Sebenarnya masih ada mungkin ada daftar tabel dan sebagainya. Tapi ini paling tidak ada 8 bagian penting atau bagian inti dalam Anda nanti menulis sebuah artikel ilmiah. Abstrak, ini apa sih? Abstrak ini nanti adalah sesuatu yang namanya abstrak, ini adalah nanti sesuatu yang merangkum dari mulai pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Itu dirangkum dalam sebuah abstrak, yang mana abstrak ini nanti seperti yang sudah Anda tahu, panjangnya paling tidak berapa? Paling 150 sampai 300. Jadi nggak panjang-panjang. Tapi bagaimana dalam 150 kata atau 200 kata Anda itu bisa menjelaskan, bisa merangkum isi dari keseluruhan tulisan yang ada di artikel ilmiah tersebut dan seterusnya. Nah, itu abstrak. Pendahuluan masalah dan seterusnya akan saya jelaskan satu persatu. Oke, silakan potong saya kalau saya kecepatan atau kurang jelas nanti bisa saya ulang. Oke, abstrak pertama. Abstrak itu apa saja sih yang ada di dalam abstrak? Yang ada di dalam abstrak itu biasanya ini. Pertama yaitu membahas latar belakang. Biasanya 1 kalimat, 2 kalimat latar belakang secara singkat. Lalu diikuti dengan tujuan penelitian. 1 kalimat, 2 kalimat, dan seterusnya. Lalu metodologi, lalu hasil, lalu kesimpulan, lalu paling bawah biasanya ada kata kunci. Nah ini, asalkan Anda bisa elemen-elemen ini bisa Anda tulis, ya Anda penuhi, lah itu abstrak yang bagus seperti itu. Jadi kalau abstrak yang jelek itu sebenarnya seperti apa? Ya berarti lah abstrak yang jelek itu nggak ada latar belakang, nggak ada tujuan, moro-moro itu apa ya? Tahu-tahu metodologi hasil, ya kan nggak urut.
logikanya adalah ya harus urut, ada latar belakang dulu, tujuannya apa, metodologinya seperti apa, hasil, kesimpulan. Nah, itu urutannya. Nah, sebenarnya ini gini, untuk bisa menulis abstrak itu belakangan. Untuk bisa menulis abstrak, kan Anda harus bisa punya informasi pendahuluannya seperti apa, metodologinya seperti apa, hasil kesimpulan seperti apa. Nah, itu kan Anda harus punya dulu. Nah, bagi saya, kalau saya biasanya menulis abstrak itu belakangan. Ya, yang penting bikin outline aja dulu, bikin outline latar belakang, tujuan, metodologi, hasil selanjutnya. Nah, nanti baru Anda isi ketika nanti isinya sendiri itu sudah penuh. Nah, nanti abstrak tulis belakang. Nah, ini contoh abstrak yang baik seperti yang sudah saya contohkan di sini. Mana tadi? Aduh, sorry. Aduh. Nih, tahu saya bisa baca atau tidak ini. Aduh. Ini gimana? Sudah biar bisa nge-hide ini gimana? Kalau judul, Gus. Nah, oh, judul belum ada ya? Oh ya, betul. Jadi apa namanya? Ini tadi belum ada judulnya. Ya memang apa namanya berarti. Nah ini kan kalau nggak gini kan nggak ketahuan. Tadi saya belum lengkap. Ini ya, apa namanya berarti ada isinya tadi berarti judul belum ada. Nah, nanti bisa ditambahkan judul. Oke. Judul nanti sebenarnya kita bisa sarikan sih dari abstrak kita punya abstrak kita bisa sarikan dari abstrak. Nah contoh segini Pak. Kesenjangan digital antara siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia telah menjadi perhatian utama, terutama sejak peralihan mendadak ke pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Ini kan latar belakang. Artinya apa sih latar belakang itu pengen ngomong apa? Oh, bahwa ada kesenjangan digital antara siswa yang ada di kota dan di desa, yang mana ini karena akibat dari COVID. Nah, penelitian ini tujuannya apa? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitasan penggunaan teknologi pendidikan inklusif dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Nah, jadi tadi sudah ada problemnya ya latar belakang ada kesenjangan antara siswa di desa dan di kota ya dalam penggunaan teknologi. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitasan penggunaan teknologi inklusif dalam menjembatani kesenjangan tersebut antara sekolah, terutama di sekolah desa. Nah, terus masuk ke metodologi. Dengan menggunakan desain studi kuasi eksperimental, data dikumpulkan melalui survei. Nah, ini jelas ada pendekatannya kuasi eksperimen. Terus datanya dengan menggunakan survei, terus ada wawancara mendalam, dan seterusnya. Ada analisis hasil belajar atau mungkin prestasi belajar siswanya juga diukur sesudah program inklusif teknologi pendidikan inklusif itu diimplementasikan. Nah, hasilnya terus Anda presentasikan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam aksesibilitas dan keterlibatan siswa terhadap pembelajaran daring serta peningkatan kemampuan literasi digital sebesar 40% dan hasil umpamanya itu ini hanya ngarang saja. Nah, temuan ini menegaskan bahwa implementasi teknologi pendidikan inklusif efektif dalam mengurangi kesenjangan digital. Artinya apa? Oh, berarti bahwasanya teknologi pendidikan inklusif itu efektif dalam mengurangi kesenjangan digital. Nah, terus rekomendasinya apa? Berarti rekomendasinya adalah pengembangan kebijakan yang mendukung ya tadi teknologi pendidikan yang inklusif dan seterusnya. Nah, ini dengan kata kunci berarti apa? Kita tahu bahwa dari awal kita berbicara masalah kesenjangan digital, terus teknologi pendidikan yang inklusif, nah, terus pendidikan pedesaan karena kita fokus penelitian di desa dan di Indonesia. Ini apa namanya? Contoh dari abstraknya. Nah, judulnya apa? Nah, bisa banyak alternatifnya. Ya. Umpamanya implementasi pendidikan berbasis teknologi inklusif di pedesaan. Nah, biasanya kan kalau mahasiswa itu suka pakai apa namanya Pak? Titik dua itu namanya apa ya? Kolon ya. Ya, suka pakai titik dua. Studi kuasi eksperimental di desa A, bla bla bla. Nah, kan itu kan judul kan seperti itu. Jadi dari abstrak ini Anda bisa bikin judul. Ya, judulnya seperti yang sudah baru saja saya sebutkan. Namanya implementasi teknologi pendidikan inklusif untuk menjembatani kesenjangan digital. Kemudian studi titik dua, studi kuasi eksperimental di desa atau Gunung Pati. Nah, itu kan kita bisa bikin judul seperti itu. Ya, jadi
apa namanya, judul sebenarnya juga belakangan. Saya biasanya pilih judul itu sudah belakangan. Jadi biasanya nanti kalau sudah apa namanya jadi semua itu baru oh ya kita judulnya kerennya seperti ini atau seperti kerennya lebih catchy yang seperti ini. Jadi judul juga bisa belakangan. Nah itu intinya abstrak, judul tadi sudah terus abstrak. Terus selanjutnya abstrak. Nah ini pendahuluan masalah. Ini apa namanya saya masih menemukan kadang-kadang masih bingung dalam menulis pendahuluan masalah. Bagaimana masalah ini bisa connect dengan tujuan, dengan pertanyaan penelitian dan seterusnya. Nah ini ada segitiga ini yang mungkin perlu kita ingat bahwasanya ketika kita membuat sebuah masalah ada tujuannya dan pertanyaan penelitiannya itu kita harus kontekstual. Artinya kontekstual itu apa sih? Kita harus spesifik terhadap konteks. Karena nggak mungkin kita itu meneliti semua konteks. Kita spesifik aja pada satu konteks. Nah, contoh ini, apa namanya, dan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian itu harus nyambung semua. Karena kalau sampai salah satu nggak nyambung, ya nanti berarti bangunannya akan roboh. Karena ini adalah fondasi. Fondasinya penelitian itu apa sih? Fondasinya itu ya ada masalah, ada tujuan, ada pertanyaan penelitian. Wes, titik. Karena apa? Karena nanti yang namanya metodologi itu juga dibangun atas fondasi ini. Teori itu juga dibangun atas fondasi. Maka fondasinya ini yang dikuatkan. Nah, kadang-kadang apa namanya mungkin kita melihat kalau orang bikin pendahuluan itu agak apa ya menyepelekan atau apa yang penting isi kelihatannya nanti wah kalau apalagi kalau statistik wah kelihatan nanti statistiknya daki-daki gitu daki-daki itu apa ya kelihatan canggih gitu tapi padahal bangunan dari masalah tujuan pertanyaan ini nggak kuat ya jadi nanti nggak robust nggak apa ya nggak ya inilah nggak kuat. Nah ini contoh mamanya bagaimana masalah tujuan dan pertanyaan ini harus nyambung. Ini contoh. Pokoknya gini. Aduh, sorry. Nah, masalah pokoknya. Penelitian menunjukkan, lah, dari mana Anda mendapatkan masalah? Nah, sekali lagi, Anda bisa mendapatkan masalah dari membaca. Dari membaca penelitian terdahulu. Atau mungkin dari kabar di surat kabar. Atau masalah fakta di lapangan dan seterusnya. Tapi ini saya ambil contoh, pokoknya saya mendapatkan masalah ini dari penelitian terdahulu. Nah, makanya tadi saya sudah bilang, bahwa dari awal memang harus kita menginvest waktu, berinvestasi waktu untuk membaca, sehingga kita nanti apa namanya lebih aware terhadap apa namanya masalah-masalah yang ada di luar sana. Nah, kalau tidak dari membaca dari mana? Oke lah ini contoh masalah. Penelitian menunjukkan, maksudnya penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa sejumlah besar orang dalam program sarjana menyelesaikan semua persyaratan mata kuliah, namun tidak melanjutkan untuk menyelesaikan penelitian atau membahas skripsi. Nah ini contoh ini. Ya semoga saja tidak terjadi pada mahasiswa kita. Bahwasanya ada kecenderungan bahwa banyak sekali siswa atau mahasiswa itu yang SKS-nya sudah terpenuhi, katakanlah 140. Tapi ternyata tidak sedikit dari mereka itu yang tidak menyelesaikan studi mereka atau tidak mengerjakan skripsinya. Oleh karena itu, meskipun telah menginvestasikan waktu dan uang yang cukup banyak, mereka tidak pernah mendapatkan gelar sarjana yang mereka inginkan. Ya iya toh, walaupun mereka sudah 140 SKS, tapi kalau nggak mengerjakan skripsi, ya kan ya nggak dapat gelar sarjana. Nah, masalahnya hanya ada sedikit informasi mengenai mengapa fenomena ini terjadi. Nah, setelah Anda membaca di mana-mana, ternyata tidak ada nih, atau Anda belum menemukan nih informasi dari jurnal atau penelitian terdahulu yang membahas masalahnya itu apa sih? Kok mahasiswa-mahasiswa itu di tingkat akhir itu kok banyak yang gagal skripsi? Yang menjadi root cause-nya itu apa? Atau menjadi apa namanya masalah dasarnya itu apa? Sehingga mahasiswa itu banyak yang tidak menyelesaikan skripsi. Padahal mereka sudah menyelesaikan 140 SKS loh, padahal mereka sudah memenuhi persyaratan untuk lulus loh, tapi hanya gara-gara skripsi terus apa namanya mereka banyak yang nggak lulus. Nah, masalahnya itu apa? Nah, Anda sudah cari-cari nih, Anda searching di Google di mana-mana kok nggak menemukan, pokoknya nggak menemukan penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah ini. Atau mungkin kalaupun ada hanya sedikit. Atau kalaupun ada tidak detail dan seterusnya. Ini kesempatan bagi Anda. Lah inilah masalah. Oh, ada masalah nih bahwasanya kita itu pengen tahu sebagai apa namanya penyebab dari mahasiswa tingkat akhir itu banyak yang tidak menyelesaikan skripsi itu apa sih faktornya dan kebetulan belum ada penelitian yang membahas tentang. Nah, berarti tujuannya apa? Nah, harus nyambung. Ketika sudah ketemu masalahnya tujuannya adalah
tentu saja untuk menginvestigasi, ya, karena kita pengen mencari menggali masalahnya itu apa sih pada mahasiswa. Nah, studi ini secara spesifik ingin menggali investigasi atau menggali persepsi dari sejumlah mahasiswa tingkat akhir tentang alasan mengapa mereka tidak dapat menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini spesifik. Berarti yang kita jadikan, yang kita fokus itu, nah, kadang-kadang gini, kita punya masalah, terus tujuannya itu kita untuk memfokuskan tujuan, kita bisa mengambil angle dari mana. Nah, di contoh kasus ini saya pengen mengambil angle-nya dari mahasiswa. Bukan dari pembuat kebijakan seperti dekanat atau kaprodi atau apa, atau dari dosen, tapi saya pengen menggalinya dari mahasiswa. Oleh karena itu tujuan ini adalah untuk bisa tahu masalahnya kenapa mahasiswa ini banyak yang tidak selesai skripsi, maka saya ingin menginvestigasi, pengen mengeksplorasi persepsi mereka. Mengapa mereka tidak menyelesaikan tugas akhir. Itu namanya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menginvestigasi itu. Sehingga pertanyaan penelitiannya apa? Karena ini persepsi, maka pertanyaan penelitiannya adalah mungkin bisa sejauh mana mahasiswa merasa siap untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. Atau apa yang mahasiswa butuh pelajari untuk menyelesaikan skripsi mereka. Faktor apa saja yang menunjang mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi. Atau faktor apa saja yang menghambat mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi mereka. Nah, ini Anda bolak-balik dari atas dari belakang, Anda baca. Kira-kira sudah nyambung belum antara masalah, tujuan, dan pertanyaan peneliti? Karena kalau ada satu elemen yang nggak nyambung, maka bangunan tadi yang saya sudah bilang, bangunannya akan roboh. Kira-kira nyambung nggak kalau Anda lihat ini? Dari masalah, tujuan, sampai ke pertanyaan penelitian. Nah, kawan-kawan, adik-adik semua yang skripsi ini. Kira-kira sudah nyambung belum ini? Wah, ini ada yang tanya. Oke. Apakah masalah bisa diambil dari fenomena saja, bukan dari hasil studi terdahulu? Boleh. Masalah bisa dilihat dari fenomena. Ya. Tapi kan bagaimana Anda berargumen bahwa fenomena itu real, fakta, kan harus ada rujukannya. Ini sambil menjawab ya. Siapa sih ini yang chat ini? Mohon maaf, saya langsung. Aziz. Nah, Aziz Brian Logo. Nah, ya, jadi boleh. Dari fenomena yang ada itu boleh. Tapi bagaimana Anda menjustifikasi bahwa fenomena itu fakta ada di lapangan? Kalau tidak membaca dari contohnya surat kabar umpamanya. Atau laporan report umpamanya. Laporan dari apa saja, BPS lah, Badan Pusat Statistik lah, UNICEF, UNESCO atau apalah. Kan tetap butuh rujukan. Kalau Anda katakanlah fenomena, bahwasanya saya melihat fenomena ini, terus bagaimana Anda menjustifikasi bahwa fenomena yang Anda lihat itu fakta? Bukan hanya halusinasi Anda. Mohon maaf, ini bahasa kasarnya halusinasi atau khayalan Anda. Kan harus berbasis fakta. Nah, karena harus berbasis fakta, maka harus ada rujukannya. Entah itu penelitian terdahulu, entah itu dari surat kabar, entah itu dari report, laporan-laporan, dan seterusnya. Ya. Atau biasanya gini, Anda sebelum melakukan studi ini, Anda melakukan studi studi initial study. Initial study itu apa Pak Edi? Bahasa Indonesianya itu apa sih? Studi pendahuluan ya. Ya, studi pendahuluan. Atau bisa berdasarkan studi pendahuluan Anda sendiri, itu juga bisa. Tapi paling tidak kan Anda berargumen fenomena ini nyata adanya, itu ada dasarnya. Bisa tadi saya ulangi, dari bisa penelitian terdahulu, bisa dari majalah, bisa dari koran, bisa dari report, atau bisa dari studi pendahuluan Anda sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, studi pendahuluan Anda itu harus berbasis apa ya? Basis data. Umpamanya ini ada tingkat, tadi kita bilang bahwasanya ada banyak mahasiswa yang tidak menyelesaikan skripsinya. Dari mana datanya? Mungkin Anda bisa dapat data dari jurusan TP umpamanya, ke Pak Yuli, atau ke Pak Edi. Nah, Anda minta datanya, dari 100 mahasiswa ini, 100 mahasiswa tingkat akhir ini yang belum menyelesaikan skripsi sampai semester 13 ini masih 80% umpamanya. Anda dapat data 80% dari mana? Ya dari tadi, studi pendahuluan tadi. Katakanlah Anda bertanya ke jurusan dan seterusnya. Nah, itu namanya rujukan data seperti itu. Dan itu boleh Anda menggunakan seperti itu. Tidak harus tadi penelitian terdahulu, tapi bisa Anda menggunakan penelitian pendahulu seperti itu. Oke? Gimana kawan-kawan? Kira-kira ini antara masalah, tujuan, pertanyaan sudah nyambung atau belum?
Atau mungkin ada pertanyaan lagi, silakan langsung aja. Bisa dari kolom chat atau bisa langsung angkat tangan. Ada yang bertanya? Sebelum saya lanjutkan, kita sini diskusi saja, diskusi santai. Saya juga bukan pemateri amat kok. Ini harusnya pematerinya Pak Edi Subhan ini yang lebih berpengalaman ini. Atau Pak ini apa namanya tadi? Om Kris ini sebenarnya. Om Kris yang harusnya jadi pemateri. Oke, silakan. Ada pertanyaan, ada sanggahan, ada apa namanya? Mungkin ingin angkat tangan untuk bertanya langsung, silakan. Om Kris, halo Om Kris. Nah, ini nggak ada suaranya Om Kris ini. Oke. Kalau belum ada, dilanjutkan ya. Oke, ini apa namanya tadi tiga tiga fondasi dasar ya harus kita perhatikan ketika menulis sebuah pendahuluan. Jadi ada masalahnya apa, tujuan dan pertanyaan penelitian. Dan biasanya ada satu lagi kalau penelitiannya kuantitatif, maka apa namanya ditambahi biasanya ada hipotesis. Hipotesis penelitian seperti apa dan seterusnya. Ini saya dalam konteks ini membuat apa ya secara umum ya atau sebenarnya ini lebih ke kualitatif sebenarnya. Jadi apa namanya seperti ini. Tapi kuantitatif biasanya ada tambahan hipotesis. Biasanya hipotesis itu ada di setelah pertanyaan penelitian. Jadi hipotesisnya seperti apa. Oke. Saya lanjutkan. Lalu ini kajian literatur. Nah, tadi pendahuluan sudah sekarang kajian literatur. Secara garis besar ketika Anda menulis kajian literatur ini ada prosesnya ada 4 ini. Yang pertama tentu ketika Anda mau mengkaji literatur maka Anda harus mengidentifikasi dulu literaturnya seperti apa. Nah, berarti Anda harus mengumpulkan literatur-literatur terkait, entah itu menggunakan Google Scholar, Semantic Scholar, menggunakan database di Scopus, Elsevier, EBSCOhost atau apa, banyak sekali database yang bisa Anda gunakan untuk apa namanya mencari literatur-literatur yang terkait sesuai dengan bidang kajian Anda. Ya, nah ini memang gini, saya tidak menakut-nakuti, tapi bagi saya pribadi kajian literatur itu adalah kajian yang paling time consuming atau menghabiskan waktu paling banyak. Itu menurut saya. Karena kita betul-betul harus mencari literatur yang tidak hanya 1-2 literatur, tapi betul-betul literatur yang komprehensif yang terkait dengan bidang kajian. Nah, ini tidak mudah karena kadang-kadang apa namanya kita salah memasukkan kata kunci itu nanti bisa jadi kemana-mana atau kita terlalu spesifik memasukkan kata kunci sehingga nanti literatur yang ketemu cuma sedikit dan seterusnya. Padahal semua literatur di luar sana yang kita itu nggak tahu itu harus kita kalau bisa kita bahas semuanya ya, tapi kan keterbatasan kita sendiri sebagai manusia ya apa namanya keterbatasan waktu, keterbatasan pikiran dan seterusnya nggak mungkin semua, tapi paling enggak literatur yang sangat terkait itu harus apa namanya teridentifikasi sehingga kita tidak apa namanya eh, eh, tidak apa ya cherry picking gitu loh, hanya sekedar mengambil literatur yang kita suka saja, tapi literatur yang memang terkait. Karena kalau cherry picking ya sudah literatur yang kita itu kan punya bias. Setiap kita peneliti itu punya bias. Pokoknya sungguhnya literatur yang katakanlah gini, meneliti tentang tadi apa namanya masalah tentang rendahnya tingkat kelulusan mahasiswa akhir namanya. Nah, kita cuma pengen literaturnya itu yang positif-positif saja. Nah, padahal di sana juga ada banyak literatur yang nadanya itu negatif dan seterusnya yang memang harus kita kaji juga. Nah, maka identifikasi literatur itu menurut saya kajian literatur itu salah satu yang paling time consuming atau paling menghabiskan waktu lama itu menurut saya kajian literatur. Analisis itu ya nanti analisis itu lebih mudah. Menurut saya lebih mudah itu nanti waktunya ya, waktunya lebih pendek, lebih singkat. Tapi kalau sudah literatur ini menurut saya salah satu yang lama. Nah, terus tinjauan analisis sendiri itu banyak apa namanya caranya bisa menggunakan naratif review sehingga ya naratif review itu ya kita hanya apa namanya mencari mereview literatur secara naratif saja. Artinya secara naratif itu mungkin secara umum seperti yang saya contohkan tadi artinya mengambil literatur-literatur yang terkenal saja
ya, yang ya mungkin ya hampir kayak cherry picking, ya nggak sepenuhnya cherry picking sih, tapi apa namanya, tidak komprehensif dalam kita apa namanya, mereview sebuah topik. Nah, kebalikannya adalah systematic review, bahwasanya kalau systematic review ini harus komprehensif. Jadi semua literatur yang memang berhubungan itu memang harus kita cari dan nanti akan ada apa namanya, berbagai kategori bagaimana kita memasukkan apakah ini layak masuk untuk direview atau tidak. Nah, kalau kemarin kami di TP baru saja mendapatkan pelatihan ini namanya bisa menggunakan metode Prisma itu. Jadi mulai dari pengumpulan, terus nanti ada exclusion, inclusion, dan seterusnya. Itu nanti systematic review. Nah, ketika sudah mengumpul, kita sudah apa namanya, review kajian literatur secara cukup, maka nanti biasanya kalau dalam jurnal itu atau dalam skripsi atau apapun ya, nah kajian literatur itu nanti bisa kita breakdown secara tematik. Umpamanya kajian literatur, umpamanya tadi membahas tentang apa namanya, rendahnya lulusan mahasiswa di jurusan TP umpamanya. Nah, nanti tematiknya apa? Pokoknya tematiknya adalah tentang apa namanya, kajian tentang apa ya? Umpamanya kajian tentang tematiknya itu mungkin bisa umpamanya kita mereview tentang apa namanya, tingkat mahasiswa itu kelulusan mahasiswa itu seluruh katakanlah seluruh Indonesia seperti apa. Nanti kita spesifikkan umpamanya eh, berdasarkan gender seperti apa umpamanya. Nah, itu kan tergantung tematik-tematik yang kita gunakan atau berdasarkan apa namanya, eh, motivasinya seperti apa. Nah, itu kan kita nanti tergantung literatur yang kita review. Nah, ini paling akhir adalah ketika sudah Anda mereview literatur terdahulu. Nah, ini kadang-kadang gini, nyuwun sewu nggih, ini apa namanya, kebanyakan mahasiswa atau saya juga sendiri pas waktu S1 seperti ini. Ketika mereview literatur itu kita kadang-kadang cuma mengambil satu atau dua skripsi terdahulu yang membahas tentang tema tersebut atau yang membahas tema mirip dengan kita. Hanya satu atau dua skripsi terdahulu. Nah, ya harus nggak seperti itu. Harusnya ya yang Anda bahas itu tidak sekedar satu atau dua skripsi terdahulu atau literatur terdahulu, tapi betul-betul banyak literatur, terus nanti Anda pahami, Anda sintesis sehingga keluarannya itu bukan kok apa namanya, seperti hanya sekedar literatur terdahulu bilang gini 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 gini, sedangkan literatur yang lain bilang gini 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 gini. Oleh karena itu, nggak cuma seperti itu, tapi kalau bisa dibuat tematik. Pokoknya membahas tentang tema A seperti ini, tema B seperti ini, dan seterusnya yang terkait dengan penelitian kita. Sehingga nanti akan kelihatan tuh gap-nya di mana. Gap dari literatur-literatur yang sudah ada, yang akan kita isi nanti akan kelihatan. Kalau kita bisa mengsintesisnya. Ya ini agak abstrak memang. Ya memang waktunya nggak cukup cuma sekedar sedikit-sedikit seperti ini, karena memang agak abstrak. Oke, lah terakhir ketika kita di bagian kajian literatur atau literatur review yang juga sangat penting adalah membuat kerangka konseptual atau yang namanya conceptual framework. Nah, karena conceptual framework ini berhubungan dengan konsep-konsep dasar yang akan kita gunakan sebagai kacamata analisis ketika nanti kita membahas data kita. Nah, dari mana kita mendapatkan conceptual framework? Bisa dari konsep terdahulu, bisa dari teori-teori terdahulu, dan seterusnya. Umpamanya tadi membahas tentang apa namanya, rendahnya lulusan S1 atau apa, atau banyaknya mahasiswa yang gagal skripsi dan seterusnya. Mungkin bisa membuat conceptual framework, mungkin bisa memasukkan konsep semuanya tentang motivasi, bisa memasukkan konsep tentang efektivitasan dan seterusnya. Nah, itu Anda ramu dan seterusnya. Dan karena apa? Konsep itu nanti akan dijadikan kacamata untuk membatasi analisis Anda, untuk membatasi sejauh mana Anda akan membahas data yang Anda temukan. Tanpa conceptual framework, nanti Anda tidak akan bisa membahas data secara komprehensif. Nah, ketika Anda membuat kerangka konseptual ini, maka pasti ada kategorinya seperti tadi, namanya motivasi atau efektivitas atau apa, itu kategori-kategori, dan itu setiap kategori Anda definisikan. Biar apa ya tadi, karena ini ada sebagai acuan, sebagai kacamata analisis, maka nanti analisis Anda itu ya sebatas dari kacamata yang Anda gunakan. Nah, sedangkan umpamanya nanti itu ada temuan yuk di luar dari kacamata yang Anda temukan, nah itu malah bagus karena akan menciptakan konseptual, membangun konseptual framework yang baru, akan menjadi temuan baru, mungkin Anda akan menemukan teori baru mungkin, atau konsep baru. Nah, itu malah bagus. Tetapi paling tidak ketika kita punya kerangka konsep, maka ini akan digunakan sebagai kacamata kita untuk menganalisis data.
Oke, ada chat yang masuk. Mau presensi. Saya kira apa namanya ini yang tanya. Oke, silakan absen dulu sambil absen. Memang mendengarkan orang ngomong itu memang membosankan, apalagi kalau sangat abstrak seperti ini. jadi memang membosankan memang. Oke, silakan kalau ada yang tanya, saut saja, nggak usah malu-malu. Seperti tadi Pak Edi menyaut saya. Dan mana titelnya? Judulnya nggak ada. Oh iya, lupa Pak, saya masukkan. Nah itu kan saut-sautan seperti itu. Ya kita kayak ngobrol di warung kopi aja, santai saja. Oke, ada yang mau ada yang belum paham betul tentang kajian literatur? Ini saya sebenarnya sampai sekarang itu juga masih belum paham apa kajian literatur itu. Dalam arti saya selalu punya kesulitan untuk membuat sebuah kajian literatur karena memang ya tadi beda lah level saya dengan Pak Edi. Kalau Pak Edi kan bacaannya itu luas ya. Jadi ketika membahas satu topik itu nyantol, oh itu bukunya, oh itu referensinya, oh itu. Nah, kalau saya harus gerayap-gerayap dulu. Jadi mau bicara tentang ini cantolannya mana ya? Itu harus cari-cari dulu. Kalau Pak Edi kan sudah langsung ini. Nah ini beda level memang. Pak Edi. Jadi itu. Oke. Selanjutnya setelah kajian literatur pasti metodologi ya. Oh sebenarnya ini contoh. Nah ini umpamanya ini adalah sebuah conceptual framework. Ini saya ambil tadi sembarangan dari jurnal yang ada. Ini konsep yang mana si peneliti ini itu ingin menggali konsep trust, kepercayaan. Kepercayaan pada kepala sekolah yang ada di daerah Thailand Selatan. Thailand Selatan itu daerah yang terkenal konflik. Daerah yang ada konflik antara radikal agama tertentu dengan agama yang lain dan seterusnya. Nah, bagaimana kepala sekolah ini mengembangkan konsep trust sehingga siswa itu mau berangkat ke sekolah, mau bersekolah dan seterusnya itu bagaimana apa yang dilakukan oleh kepala sekolah itu. Nah, si peneliti ini tertarik untuk menggali tentang konsep trust dari kepala sekolah tersebut. Nah, untuk memahami konsep trust, kepercayaan terhadap kepala sekolah ini, maka si penulis ini membuat conceptual framework ini, yang mana trust itu ternyata dikategorikan dan didefinisikan oleh penulis ini, ya pasti setelah melakukan literatur review, bahwa trust itu memiliki 5 konsep dasar, yaitu ada honesty, ya kejujuran, openness, keterbukaan, reliability, ya reliable bisa dipercaya, kompetensi, dan juga benevolence. Bahwa kepala sekolah itu punya care, rasa peduli dan seterusnya. Nah ini dari mana kok trust itu? Lihat trust itu kan bisa macam-macam. Trust itu menurut Pak Edi, menurut saya, menurut siapa kan bisa banyak sekali konsep dasarnya. Tidak ada 5 ini. Nah, tetapi penulis ini membatasi pada 5 ini. Dari mana dia penulis ini bisa dapat 1, honesty, openness, reliability, ya dari membaca buku, dari membaca literatur terdahulu. Sehingga menyimpulkan, membatasi bahwasanya trust menurut penulis ini adalah ada 5 ini. Apakah 5 ini statik? Enggak, 5 ini itu sangat dinamis. Temuan di lapangan, bisa saja nanti 5 ini yang ditemukan di lapangan hanya 4. Honesty, openness, reliability, competence umpamanya. Benevolence tidak ditemukan. Ya mau bilang gimana faktanya dari data seperti itu? Atau malah mungkin ada satu lagi elemen yang belum ditulis di konseptual ini yang muncul. Ya nanti akan muncul yang namanya emerging themes kalau dalam bahasa penulisan di kualitatif itu, atau tema yang muncul. Pokoknya yang muncul itu selain honesty, openness, reliability, ada satu lagi mungkin yang muncul adalah sincerity umpamanya, ketulusan. Wah ternyata setelah penelitian ada satu lagi elemen yang belum terpetakan di sini, yaitu sincerity atau namanya ketulusan. Nah, ya nanti akan memperbarui. Jadi sekali lagi konseptual framework ini sangat dinamis. Ya. Nah itulah pengetahuan itu asiknya di situ. Bahwasanya tidak ada satu teori paten. Nah, teori itu tuh bisa didekonstruksi, wah ini kalau bahasanya dengan menggunakan pendekatan kritis dari Pak Edi ini bisa didekonstruksi terus nanti direkonstruksi lagi, direkonstruksi ulang dan seterusnya. Ini konsep ini nanti ini hanya konsep contoh dari konseptual framework. Oke. Selanjutnya setelah kajian literatur, nah ini metodologi penelitian, ya ini harus bisa dijelaskan secara mendetail pendahuluan rasionalnya apa, namanya Anda dari pertanyaan penelitian tadi. Nah ini harus nyambung antara metodologi penelitian dengan pertanyaan penelitian dengan konseptual framework itu harus nyambung. Umpamanya tadi pertanyaannya itu tentang persepsi. Kira-kira
kalau persepsi itu pendekatan penelitiannya lebih enak kualitatif atau lebih enak kuantitatif? Ya, bisa dua-duanya. Bisa pendekatan kuantitatif, bisa saja juga dengan kualitatif. Nah, yang penting apa? Ketika katakanlah Anda memutuskan, oh saya mau pakai survei aja kuantitatif. Nah, Anda bisa memberikan rasionalnya kenapa Anda memilih kuantitatif daripada kualitatif. Rasionalnya mungkin katakanlah penelitian-penelitian dengan pendekatan kualitatif itu sudah banyak, tapi masih jarang yang pendekatan kualitatif. Itu nggak apa-apa, itu kan rasional, itu kan argumen. Atau pendekatannya menggunakan untuk topik ini sudah banyak yang pendekatannya kuantitatif, tapi masih sangat survei saja, tidak mendalam. Oleh karena itu, untuk bisa mendalam, saya ingin menggunakan pendekatan kualitatif. Itu kan rasional. Nah, sehingga nanti muncul yang namanya desain penelitian. Oh, kalau kuantitatif pakai apa? Apakah eksperimen, kuasi eksperimen, dan seterusnya. Oh, kalau kualitatif mau pakai desain apa? Apakah mau pakai studi kasus, fenomenologi, etnografi, atau apa-apa, dan seterusnya. Itu banyak sekali macam. Nah, baru nanti setelah desain Anda temukan, nanti Anda harus bisa menjelaskan sampel penelitian seperti apa. Pokoknya kuantitatif. Wah, minimal kuantitatif ini harus 100 nih, karena populasinya segini. Setelah Anda hitung dengan standar kuantitatif itu, maka untuk populasi sejumlah ini sampelnya harus segini. Nah, itu kan nanti harus Anda tentukan. Atau kualitatif nih, oh kalau kualitatif berarti sampelnya nggak harus banyak-banyak, umpamanya cukup 5 tapi mendalam, gini itu sudah bisa diakui. Nah, itu kan Anda harus bisa menjustifikasi. Nah, makanya ada kajian, ada satu metodologi penelitian ini, makanya ini 1 semester sendiri atau mungkin bahkan 2 semester, Pak. Ada metodologi penelitian kualitatif sendiri, kuantitatif sendiri, karena memang banyak sekali pendekatannya, dan juga setiap pendekatan ada argumentasinya masing-masing, ada dasarnya masing-masing. Maka ini sebenarnya kita harus belajar bersemester-semester untuk bisa belajar tentang metodologi penelitian. Dan kemarin saya di Bali dengan Pak Edi itu ada satu metodologi menarik, Pak Edi. Saya baru dengar sih, terutama itu kuantitatif etnografi. Waduh, ini apa menaik gitu ya, kuantitatif etnografi. Jadi kita itu sudah terbiasa dulu itu kalau yang namanya etnografi itu ya biasanya kualitatif karena menggunakan observasi, menggunakan wawancara, dan seterusnya. Nah, ini kok tiba-tiba ada kuantitatif etnografi. Wah, ini metodologi yang baru bagi kita, bagi saya khususnya. Kalau Pak Edi mungkin sudah pernah mendengar, tapi bagi saya baru mendengar itu juga, dan belum tahu caranya seperti apa menggunakan pendekatan kuantitatif etnografi. Nah, baru terus, dari pilihan pendekatan tadi, kualitatif atau kuantitatif, atau dari pendekatan desain tadi, maka akan muncul metode pengumpulan. Contoh studi kasus, cara pengumpulannya apa? Mungkin menggunakan wawancara, field note, observasi, atau menggunakan dari dokumen-dokumen terdahulu lah, itu kan akan menentukan itu. Dan itu juga nanti akan menentukan data analisis. Seperti apa? Apakah menggunakan tematik analisis atau menggunakan yang lain. Nah, ini biasanya kalau penulis di kita itu berhenti sampai dengan data analisis. Dari pendahuluan, desain, sampai dengan data analisis. Biasanya. 3 di bawah ini biasanya jarang sekali saya temukan. Yaitu etik, kredibilitas, dan batasan. Apa itu etik? Etik itu gini, bahwasanya kalau orang luar negeri itu ada agak strict. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Edi tadi. Bahwasanya peneliti kita itu masih suka menyebutkan nama sekolahan umpamanya. Secara gamblang, pokoknya sekolah, SMK, penerbangan. Oh, kalau di luar negeri itu nggak boleh. Itu berurusan dengan etik. Bahwasanya untuk nama sekolahan, nama orang itu harus disamarkan, ya anonim. Nah, itu harus Anda jelaskan juga. Nah, ini mungkin kadang-kadang yang sering lupa. Sering gamblang menyebutkan skripsi, itu juga masih sering kita temukan bahwasanya penelitian ini di sekolah A. Malah kalau nggak ada nama sekolahnya dianggap nggak valid. Loh, padahal ini masalah etika, bukan masalah valid atau tidak, tapi ini masalah etika. Karena apa? Jangan-jangan ketika kita menyebutkan nama sekolah tersebut atau kita menyebutkan nama person tersebut, malah akan berdampak buruk terhadap sekolah tersebut. Umpamanya kita penelitian tentang penggunaan teknologi digital di sekolah SMK penerbangan. Wah, ternyata hasilnya itu agak negatif. Artinya negatif itu teknologinya terbelakang dan sebagainya. Ya, terus ada orang membaca penelitian kita, terus akhirnya memandang remeh sekolah itu, akhirnya nggak tertarik untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Nah, itu kan berarti kan secara tidak langsung gara-gara hasil penelitian kita,
sekolah tersebut kena dampaknya. Nah, oleh karena itu etik itu harus kita pertimbangkan. Bagaimana kita menggunakan anonim terhadap apa namanya sampel kita dan seterusnya. Kredibilitas. Nah, terutama ini kredibilitas ini kalau dalam kualitatif beda-beda ya, bisa beda caranya. Kalau dalam kuantitatif itu nanti Anda biasanya mengenal ada yang namanya content validity, construct validity dan seterusnya. Tapi kalau dalam kualitatif biasanya untuk mengecek kredibilitas biasanya kita pakai triangulasi namanya. Jadi triangulasi data antara wawancara, observasi dan seterusnya kita triangulasi apakah datanya itu relevan, datanya itu nyambung atau tidak. Nah, terus batasan. Penelitian itu selalu harus menyatakan batasan karena nggak mungkin penelitian Anda itu bisa menjawab seluruh masalah yang ada. Nah, maka kita harus rendah hati bahwasanya kita harus mengakui bahwa ada batasan yang yang bisa kita temukan dalam penelitian. Batasan itu banyak. Mungkin Anda terbatas dalam hal metodologi Anda tidak sempurna sehingga Anda harus mengadres itu, harus Anda menyatakan itu bahwa pendekatan penelitian Anda tidak sempurna dan seterusnya. Atau mungkin data Anda kurang banyak atau seperti apa, itu namanya batasan. Bahwasanya kita harus juga acknowledge itu atau ya itu tadi rendah hati terus menuliskannya itu ada batasan dalam penelitian. Nah, ini biasanya kok yang saya temukan itu kalau dalam melihat baca-baca jurnal itu biasanya kalau yang Indonesia loh ya, saya nggak tahu yang di luar negeri, tapi banyak atau yang saya baca mungkin saya yang salah itu biasanya berhenti pada data analisis. Sedangkan etik, kredibilitas, batasan itu mungkin agak jarang diungkapkan seperti itu. Padahal ya jangan orang anggapnya ini malu, tabu, mosok penelitian ada batasan loh. Bukan masalah tabu atau tidak, tapi ini masalah kejujuran kita dalam sebuah penelitian. Terus, lah ini contoh ini kalau ini prosedur penelitian tadi sudah desainnya. Nah ini bagaimana kita menghubungkan mulai dari pertanyaan penelitian sampai dengan prosedur analisis. Ya, jadi ini desain penelitian ini namanya. Contoh namanya research question 1 ini RQ1 itu mohon maaf dalam bahasa Inggris ya. Karena saya juga nyuplek dari jurnal yang ada. Pokoknya research question 1 seperti ini, terus pendekatannya pakai apa? Oh, mixed method. Nah, mixed method berarti terus data yang akan diambil itu apa saja? Oh, perception score, skor persepsi, interview atau focus group discussion. Terus data collection-nya bagaimana? Oh, untuk bisa mendapatkan perception score berarti nanti menggunakan survei yang mana Likert scale, skala Likert. Oh, untuk interview nanti bisa menggunakan semi structure interview. Untuk fokus group discussion seperti ini terus. Nah, terus nanti analisisnya seperti apa? Oh, kalau untuk yang ini ada yang namanya content validity, concept validity, terus ada reliabilitas dan seterusnya. Nah, ini namanya desain penelitian yang ini metriknya seperti ini. Nah, jadi agar bisa lebih lebih detail aja, lebih jelas sebagai guideline Anda, sebagai panduan Anda nanti ketika mengambil data. Jadi research dan bisa beda-beda ketika untuk menjawab research question 1 dengan menjawab research question 2 nanti pendekatannya bisa beda. Ini sama-sama pendekatan mixed method tapi data yang diambil bisa beda ya. Seperti research question 1 pertanyaan yang pertama ini menggunakan perception score. Tapi yang kedua ini tidak lagi menggunakan perception score tapi menggunakan achievement score. Ya karena memang pertanyaannya beda. Kalau yang pertama adalah sejauh mana persepsi teacher terhadap keefektivitasan MOOC. Nah, itu kan pertanyaan pertama. Yang kedua, nah, sejauh mana ya guru itu improve atau apa? Improve itu apa sih? Meningkat skill mereka. Nah, kalau untuk menilai sejauh mana persepsi mereka kan bisa cukup pakai tadi survei atau angket. Tapi kalau untuk menilai sejauh mana skill mereka itu meningkat kan nggak bisa pakai angket. Ya mungkin pakai achievement score, dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak pertanyaan SKD atau apa itu kompetensi dasar dan nanti skornya berapa lah itu bisa diukur dari itu. Nah makanya di sini ada online pretest dan post test. Nah ini adalah research design, contoh research design sedetail ini ya. Nah, pokoknya ada research question. Jadi kadang-kadang satu research question itu pendekatannya bisa atau data yang dibutuhkan itu bisa beda dengan pertanyaan yang seperti ini. Oke, tergantung pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan, yang pertanyaan research question 1 ini karena berhubungan dengan persepsi, ya maka bisa pakai angket. Tapi kalau yang kedua ini bukan, ini lebih menanyakan kepada skill, maka atau kemampuan atau pengetahuan, maka bisa menggunakan online pretest dan post test. Ini seperti itu. Metodologi, terus ini temuan. Nah ini
roadmap analisis data untuk data kualitatif ini seperti ini, ya sangat jelimet sekali. Apa namanya? Kita harus kalau kualitatif itu intinya katakanlah wawancara ya, datanya dalam bentuk skrip wawancara umpamanya. Dalam bentuk skrip wawancara, maka Anda pertama yang harus dilakukan adalah pasti membaca. Membaca, dipetani satu persatu, terus di-coding. Di-coding itu apa? Di-coding itu adalah bahwasanya setiap data wawancara itu dikategorikan berdasarkan kode yang ada. Kode itu bisa diambil dari mana? Kode itu bisa diambil dari tadi ya, manfaat dari conceptual framework atau kerangka konseptual tadi. Contohnya Anda itu mau mencari elemen-elemen tentang trust tadi, yang ada tentang anus dan sebagainya. Itu Anda bisa codingkan. Pokoknya hasil wawancara ada codingkan ke apa namanya ke kategori tadi. Nah itu coding. Nah, setelah itu ini ada step 2, step 3, report finding dan seterusnya. Ini untuk yang analisis kualitatif. Kuantitatif, nah ini biasanya persiapan data karena kuantitatif itu dalam bentuk angka-angka. Angka-angka itu Anda siapkan dulu, bisa pakai Excel, bisa pakai apa. Anda bersihkan dulu datanya, mungkin ada data yang apa namanya double duplikat atau apa kan Anda harus merger dan seterusnya, dibersihkan datanya. Terus Anda pertama biasanya kalau kuantitatif adalah analisis yang paling dasar adalah deskriptif dulu. Bisa menggunakan tabel tentang persentase, bisa tabel tentang mean, rata-rata dan seterusnya itu mean, median, mode itu atau persentase, bisa pakai tabel, bisa pakai grafik dan seterusnya. Nah, kalau Anda pengen lanjut, tergantung ini juga tergantung pertanyaan penelitian Anda bisa terus melanjutkan pakai analisis data korelasional. Pokoknya pertanyaan penelitian Anda itu apakah ada hubungan antara minum kopi dengan tingkat melek orang dewasa umpamanya, itu kan korelasional. Atau kalau Anda kurang puas dengan korelasional, mungkin Anda inferensial. Nah, kalau inferensial itu bahasanya biasanya gini, apakah ada pengaruh dari metode pembelajaran ini terhadap kalau ada kata-kata pengaruh itu biasanya sudah inferensial. Kalau cuma ada apakah ada hubungan itu biasanya hanya korelasi. Dan baru interpretasi dan seterusnya. Tuh. Nah, terus ini. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini. Jadi bagaimana kita meramu pembahasan, diskusi, kesimpulan, dan rekomendasi. Ini harus nyambung semua. Ini saya coba bikin matriksnya. Temuan, bahasan, kesimpulan, rekomendasi. Saya menemukan bahwa bla 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 bla, maka menurut saya maknanya bla 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 bla. Ini hanya sekedar matriks saja. Kesimpulannya oleh karena itu saya menunjukkan bahwa bla bla. Oleh karena itu saya menyarankan bla 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 bla. Ini contohnya gini. Saya menemukan bahwasanya faktor utama yang menghalangi mahasiswa untuk lulus tepat waktu adalah kurangnya motivasi dan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah ini temuan saya Nah bagaimana saya membahasnya? Nah ketika Anda membahas temuan itu, maka hubungkan temuan Anda itu dengan literatur yang sudah ada, dengan penelitian yang sudah ada, dengan ini namanya dialektika tadi. Maka menurut saya temuan ini contoh ini. Menurut saya ini kan tadi sudah temuan bahwasanya yang menghalangi mahasiswa untuk lulus tepat waktu itu faktornya adalah motivasi dan dukungan dari luar sekitar. Maka menurut saya temuan ini sejalan dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh XXX, namanya dikemukakan oleh Eddy atau siapalah. Nah, jadi bahwasanya temuan ini sejalan dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh ini. Akan tetapi, nah ini Anda lihat kata-kata temuan ini sejalan. Itu kan berarti itu kan ini mencoba meletakkan temuan Anda itu dalam apa ya diskursus yang sudah ada. Tetapi tidak lupa di situ Anda juga sangat kritis. Kritisnya di mana? Ada kata-kata simpel akan tetapi. Loh, akan tetapi itu kata-kata simpel, tapi itu akan membuka bahwasannya diskusi yang sangat mendalam karena Anda itu tidak hanya setuju, tapi Anda itu juga secara tidak langsung itu Anda juga menyatakan bahwa ini loh penelitianku itu beda dengan yang sudah-sudah. Nah, itu yang diharapkan dari dialektika. Artinya dialektika itu tidak hanya sekedar membebek, oh hasil penelitian itu sejalan dengan, katakanlah saya ya Nazil, hasil penelitianku itu sejalan dengan hasil penelitiannya Pak Eddy pada tahun 2010 Mama, yang menyatakan bahwa ini. Akan tetapi bedanya kalau Pak Eddy itu dulu penelitiannya gini, kalau saya itu sekarang gini. Nah, gitu loh. Jadi itulah yang namanya dialektika. Hanya kata-kata akan tapi nanti apa namanya efeknya luar biasa karena itu akan menunjukkan bahwa Anda berdialektika dengan diskursus yang ada. Nah, terus itu namanya bahasan. Nah, dari bahasan terus Anda simpulkan oleh karena itu
Saya menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat secara detail menjelaskan faktor utama yang menjadi penghalang mahasiswa dan seterusnya. Oleh karena itu, ya setelah saya simpulkan, maka oleh karena itu saya menyarankan untuk universitas mampu memberi dukungan baik secara personal ataupun intrapersonal atau apa kepada mahasiswa. Nah ini kan nyambung semua. Saya menemukan bahwa ini, terus temuan saya ini saya bawa ke dalam konteks yang besar, yaitu konteks akademik, ya. Di konteks akademik itu bisa Anda setuju, bisa Anda itu menambahi, bisa Anda tidak setuju, ya. Jadi kan sesuai dengan konteksnya atau dalam konteks diskursus tertentu. Setelah itu Anda simpulkan. Oleh karena itu penelitian saya ini loh uniknya, bedanya dari yang lain ini dan seterusnya. Terus Anda memberikan rekomendasi. Nah itu ini sekedar metrik atau apa ya? Cara bodohnya itu apa sih? Ya panduan keledai gitu aja lah. Kalau saya pengen biar lebih mudah bagi saya untuk mengingat bahwasanya dalam pembahasan itu dia sekedar Anda itu teman A, oleh karena itu, tapi Anda harus bisa meletakkannya dalam diskursus yang lebih luas dalam dalam lingkungan akademik dan seterusnya. Itu daftar pustaka sebenarnya kita bisa belajar sendiri, atau sebenarnya minggu depan juga kita akan membahas tentang itu, tentang citasi dan seterusnya. Ada banyak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi, kalau kita sih kecenderungannya pakai APA Pak G. Tapi juga kadang-kadang di yang lain ada yang pakai MLA, Chicago, Vancouver. Ini yang paling benci itu saya Vancouver sebenarnya. Jadi harus pakai angka-angka, terus angkanya harus urut, harus sebenarnya itu jelimet banget. Jadi nggak gampang gitu. Bukannya nggak gampang, tapi repoti gitu loh. Kalau FPA kan sudah langsung masuk. Ya itu kita punya standar masing-masing. Itu saja dari saya yang panjang lebar dan sangat abstrak ini. Sekali lagi memang harus, kalau workshop ini bukan workshop sebenarnya, ini sharing aja, karena kalau workshop ya memang harus ada hands on experience, ada betul-betul praktek. Nah ini kita nggak ada praktek, tapi paling nggak bisa memberikan wawasan, semoga bisa memberikan wawasan bagi Anda dalam menulis sebuah artikel ilmiah secara ya mendekati urut gitu aja. Kalau benar kok kayaknya kayak apa saja, mendekati urut gitu saja. Itu saja dari saya. Maaf, saya kembalikan ke Pak Edi, atau silakan langsung ke pertanyaan kalau ada teman-teman yang bertanya. Oke, makasih Gus Nazil atas pemaparannya yang keren ya. Nanti disimpan ya, materinya. Nanti kita bisa bagikan ke peserta juga, begitu ya, ke teman-teman yang Siap. lain juga. Oke. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Nazil tadi itu. Yang dikemukakan oleh Pak Nazil memang itu menjadi konsep dasar ya kalau kita mau melakukan penulisan ilmiah gitu ya, yang memang berdasarkan pada riset itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang biasanya yang barangkali seperti saya kemukakan di awal tadi itu ya, bagaimana kita bisa mengekstrak ya atau mengambil bagian-bagian tertentu dari riset yang sudah dilakukan itu menjadi bagian dari tulisan ilmiah kita itu ya. Karena memang biasanya kalau riset skripsi itu ya panjang juga gitu ya. Tesis juga sama, disertasi juga sama begitu ya. Nah, bagaimana kemudian bisa diekstrak sedemikian rupa dalam wujud yang lebih padat begitu, sehingga kita akan bisa melihat bahwa nanti barangkali Pak Nazil bisa menjelaskan lebih lanjut sedikit gitu ya. Kalau bagian awal itu biasanya kalau di dalam dokumen riset skripsi itu diambilkan dari mana sih sebenarnya? Ya, gitu ya. Kan sebenarnya sedikit banyak kan memang sudah apa ya? Ya, sudah ada di dalam dokumen skripsi itu sendiri. Kalau katakanlah kalau kita ngajunya ke skripsi itu, disertasi sama tesis juga sama gitu ya. Bagian metodologi diambil dari mana gitu ya. Terus kemudian sebagai pembahasan. Gimana Gus? Itu? Riwan, yang saya Pak, yang diambil maksudnya, Riwan? Nah, yang diambil yang bagian ketika mau menuliskan yang bagian awal itu misalnya introduction atau bagian Hmm. pendahuluan itu, Hmm. kalau kita menjadikan riset skripsi sebagai dasar kita menulis itu biasanya diambilkan dari yang bagian mana ya? Saya nggak tahu apakah saya betul-betul paham pertanyaannya, tapi mohon maaf, Hmm. pastinya pendahuluan untuk kita menulis sebuah artikel atau kita Ya, menulis skripsi?
Pendahuluan kita menulis artikel ini kan Hmm. didasarkan kalau bagi mahasiswa yang dari prodi TP itu kan dasarnya dari riset skripsi itu. Nah, itu diambilkan dari mana aja itu? Oh, umpamanya sudah punya skripsi terus mau di-convert menjadi artikel gitu, Pak. Ya. Oh, oke. Ya, konteksnya ini berarti dari skripsi yang luas, word count-nya Hmm. banyak, Ya. tetapi terus mau di-convert menjadi sebuah artikel kan. Ya, sebenarnya apa namanya? Selama itu tadi, Pak, tiga hal tadi itu menyebutkan ada apa namanya? Masalah, tujuan, pertanyaan ya sudah. Sedangkan yang lain-lainnya kan bunga-bunga saja, Pak. Tapi asalkan bisa menampilkan tiga ini, masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian, menurut saya itu yang paling inti. Artinya umpamanya gini, kita buat rencana nih, pendahuluan kita buat 4 paragraf. Paragraf pertama mungkin paragraf konteks dulu, konteks secara general tentang sebelum kita masuk ke masalah intinya. Kita memberikan sebelum kita menggiring pembaca untuk masuk ke masalah yang ingin kita bahas, kita kan apa namanya? Kita awali dengan konteks terlebih dahulu, konteks yang general. Pokoknya sering kali kan kalau dalam TP itu banyak sekali mahasiswa selalu menuliskan di paragraf pertama di kalimat pertama, pokoknya sering kali mesti gini, dunia ini atau perkembangan teknologi di dunia ini adalah sangat cepat sekali. Nah, itu kan sangat umum sekali. Itu kan sebenarnya pengen memberikan konteks, tapi semua orang menggunakan kata-kata itu atau menggunakan Oke. kalimat tersebut. Nah, baru nanti masuk ke paragraf kedua digiring bahwasanya ada masalah nih, namanya masalah tentang tadi kesenjangan gap, kesenjangan teknologi dan seterusnya yang pengen yang pengen digali dan seterusnya. Nah, apa namanya sehingga nanti dari mulai 4 paragraf itu, dari paragraf pertama sangat general, mungkin soal paragraf kedua sudah mulai menarik attention-nya atau perhatiannya pembaca untuk lebih spesifik ke satu kasus, katakanlah kesenjangan digital umpamanya. Nah, kesenjangan digital itu nanti mungkin bisa diawali dengan kesenjangan digital dari konteks umpamanya apa namanya di satu negara, terus nanti lebih spesifik ke daerah mana, berapa apa, dan terus nanti baru ke masalah, terus ada tujuan dan ya, menurut saya gitu. Jadi mungkin seperti piramida terbalik mungkin, Pak, ya. Jadi mulai dari Hmm. atas itu general, terus ke bawah itu mengerucut sehingga nanti yang paling bawah yang kerucut inilah yang menjadi masalah yang pengen diteliti atau gap yang pengen diteliti di situ. Hmm. Jadi menurut saya sih itu, Pak. Jadi tapi prinsipnya gini sih, kalau saya pribadi, Pak, prinsipnya saya batasi ketika katakanlah apa namanya pengen membuat sebuah artikel ilmiah nih, konteksnya artikel ilmiah. Katakanlah di jurnal tersebut di ijat namanya maksimal 6.000 kata namanya. Nah, itu saya sudah breakdown dulu, saya sudah bikin outline. Katakanlah untuk pendahuluan saya cukup katakanlah 500 sampai 1.000 kata. Untuk nanti metodologi umpamanya cukup 500 sampai 1.000 kata. Untuk apa namanya literatur review mungkin 1.500 sampai 2.000 kata. Untuk temuan katakanlah 1.000 sampai 1.500, terus untuk pembahasan 1.500 sampai 2.000. Nah, itu saya bikin outline-nya dulu sih, Pak. Jadi nanti bisa mengira-ngira kira-kira untuk pendahuluan 1.000 kata itu jadinya berapa paragraf. Jadi 3 paragraf atau 4 paragraf dan sehingga nanti kita mainnya di situ. Yang penting tadi elemen masalah, tujuan, sama pertanyaan penelitian itu tercakup di pendahuluan. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Dan saya ada ini, saya dulu itu pernah dimarahi oleh pas waktu coba nulis artikel di luar itu. Kalau kebanyakan saya atau mungkin banyak atau mungkin mewakili banyak orang, Pak. Kita itu pinter bikin pendahuluan panjang lebar, bikin apalah pendahuluan bisa sampai 2 lembar, 3 lembar. Tapi ketika masuk ke pembahasan itu cuma 1 lembar gitu. Wah, itu menurut orang luar negeri itu artikel yang sangat aneh karena yang pengen mereka baca itu ya pembahasannya itu bukan malah pendahuluan. Pendahuluannya cukup 1-2 paragraf, sedangkan pembahasan bisa panjang lebar. Nah, ini yang mungkin perlu dipertimbangkan, dicamkan oleh teman-teman kita bahwasanya ketika menulis artikel ilmiah itu porsi pembahasan itu harus lebih banyak daripada porsi latar belakang umpamanya seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, makasih. Dan
itu masalah umum ya. Masalah umum dalam arti ya kita seringkali menemukan riset-riset, skripsi dan macam-macam itu terkadang pembahasannya sedikit dibandingkan dengan pendahuluan gitu ya, kerangka Iya. teoretik atau ulasan-ulasan yang sifatnya teoretik untuk bisa jadi dasar riset, nyusun instrumen dan macam-macam begitu ya. Oke, ini udah jam 9:16. Sudah sangat malam sekali. Nggak kerasa. Barangkali biar lebih apa namanya ya, teman-teman ini bisa punya gambaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nazil tadi terkait konsepsi atau konsep-konsep bagaimana bisa menyusun artikel ilmiah yang baik begitu secara umum begitu. Mungkin nanti Pak Nazil bisa memberikan apa namanya ya, file-file berupa artikel yang kiranya bagus begitu, versi kuantitatif, kualitatif, mungkin juga mixed methods, kuali misalnya ada yang biasanya dipakai teman-teman kita yang deskriptif biasa aja, ada yang misalnya konten analisis, ada yang fenomenologi begitu ya, kemudian ethnographic research dan macam-macam. Nanti kita bisa taruh dalam satu folder begitu, sehingga bisa menjadi katakanlah ya acuan atau inspirasi ketika teman-teman kita mau menuliskan hasil riset skripsinya, mungkin juga tesis disertasi atau keperluan riset-riset yang lain itu dalam bentuk manuskrip. Jadi minimal ada, oh seperti ini toh caranya dalam menulis yang kira bagus dan memang sudah terbit di dalam jurnal-jurnal yang berputasi internasional gitu ya. Gitu ya guys ya. Nggih. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan nih nggak dari teman-teman mahasiswa atau bapak ibu yang lain yang dari luar barangkali? Di kolom chat juga nggak ada. Oke deh. Ditinggal tidur nih Pak. Sudah. Karena Sudah pada tidur. bahasanya memang berat bahasanya. Ya, bukan berat sih, tapi Berat ini membosankan, malam-malam. Hari membosankan. Senin malam juga itu. Wah, ini Malam, berat. iya. Oke, ini ada Pak Juli juga. Terima kasih udah datang Pak Juli, Mas Farhan, Mas Abdul Arif. Ya, Aduh, Mas Adi, dari stasiun Pak ini. saya di stasiun ini. Wah, mau kemana nih Pak? Jakarta, Jakarta. Wah, kedutaan Jerman besok pagi. Wah, oke. Mantap. Siap-siap. Sukses. Berburu visa. Iya. Oke. Makasih Mas supportnya. Oke. Ya begitu teman-teman sekalian, terima kasih Pak Yuli, Gus Nazil terutama yang sudah memberikan materi pada kesempatan malam hari ini. Kita record ini ya, sehingga nanti kalau membutuhkan materi, nanti kita ada tim yang akan siap mengunggahnya di channel YouTube kita. Kemudian juga terkait materi yang saya usul tadi ke Gus Nazil, contoh-contoh manuskrip artikel ilmiah yang bagus, itu nanti kita bisa tagih. Kita bisa tagih untuk dikumpulkan dalam satu folder untuk bisa kita share, bisa kita akses bersama, begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, sukses. Kita lanjutkan di minggu depan soal teknis menulis citasi, ada Mendeley, ada Zotero, ada IPA style, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih Pak Edi, Pak Nazil, Yusuf, Mas Adi, Gus Nazil. Ya. Oke, saya akhiri ya.